Matahari baru saja naik setinggi pohon kelapa ketika suara roda gerobak berderit pelan melewati jalan tanah yang masih becek sisa hujan semalam. Di atas gerobak itu tergantung papan sederhana bertuliskan cat hijau pudar. Cendol dingin, segar, 3.000. Penjualnya bernama Rudi, lelaki berusia sekitar 35 tahun. Kulitnya sawo matang terbakar matahari, tubuhnya kurus tapi berotot karena tiap hari harus mendorong gerobak keliling kampung dan desa tetangga. Di kepalanya selalu menempel topi rimba lusuh, sementara handuk kecil melingkar di bahu, siap untuk menyeka keringat. Rudi tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Kabupaten Lematang, Sumatera Selatan. Kampung itu tak begitu ramai, hanya deretan rumah kayu panggung, sawah menghampar, dan di ujungnya hutan rimbun yang kadang menakutkan kalau senja tiba. Di sanalah ia sehari-hari berjualan es cendol, keluar masuk kampung, menyusuri jalan setapak, kadang sampai ke pasar kecamatan yang jaraknya hampir 5 kilometer. "Bang, jangan lupa pulang agak cepat ya. Semalam aku mimpi aneh. Gerobak abang hilang di jalan hutan," pesan istrinya Yanti saat menyiapkan cendol di ember besar sebelum suaminya berangkat. Rudi hanya tertawa kecil. Mimpi itu cuman bunga tidur, Yan. Lagian, kalaupun hilang, siapa yang mau bawa gerobak berat begini? Namun dalam hati, ucapan istrinya sempat membuatnya sedikit gelisah. Yanti memang terkenal punya firasat yang sering terbukti. Ia tak suka suaminya pulang larut lewat jalan hutan, apalagi kalau sudah menjelang maghrib. Konon katanya, banyak cerita orang kampung yang pernah mendengar suara tabuhan gending dari arah hutan itu, padahal tak ada pesta apapun di sana. Tetangga mereka, Pak Pajana, yang rumahnya persis di depan, sering pula mengingatkan, "Rud, kalau sudah sore jangan nekat lewat hutan. Kalau bisa mutar ke jalan pasar aja, meski jauh." Banyak orang bilang ada yang aneh di sana. Anak-anak kecil pernah lihat sosok perempuan rambut panjang berdiri di pinggir jalan. Rudi hanya menanggapinya dengan senyum. Ia tidak mudah percaya pada cerita mistis, meski sebenarnya ia juga tak sepenuhnya berani. Baginya, yang penting pulang membawa rezeki untuk anak istrinya. Mereka punya seorang anak laki-laki bernama Arka, baru kelas 2 SD. Hari itu, udara agak lembab. Setelah melewati beberapa rumah, Rudi berhenti di pos ronda, tempat biasanya beberapa bapak-bapak nongkrong. "Cendol, Pak, masih segar, baru jadi," tawarnya. Beberapa gelas pun terjual. Ia lalu meneruskan langkah ke arah desa sebelah, menyusuri jalan yang perlahan-lahan semakin sepi. Roda gerobak berdecit di jalan tanah, sesekali bunyi burung-burung hutan terdengar. Siang itu jualannya lumayan laris, terutama karena cuaca cukup panas. Ketika matahari condong ke barat, ember besar cendolnya sudah hampir habis. Ia berniat pulang lebih awal, sesuai pesan istrinya. Namun, entah mengapa, langkah kakinya seperti terdorong untuk tetap mendorong gerobak melewati jalur hutan kecil yang biasa jadi jalan pintas ke kampung. Jalan itu sempit, diapit pohon-pohon besar dengan semak belukar di kanan kirinya. Suasana sepi, hanya suara serangga yang berteriak nyaring. Rudi mulai merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia menenangkan diri. "Sebentar lagi sampai rumah. Belum terlalu sore ini," gumamnya. Baru beberapa puluh meter masuk, tiba-tiba ia melihat sesuatu di pinggir jalan setapak. Sosok kecil duduk membelakangi, tepat di atas batu besar dekat rumpun bambu. Seorang anak laki-laki, kira-kira sebaya dengan Arka, memakai baju putih kumal dan celana pendek. Anak itu menunduk, seperti sedang menangis. Rudi menghentikan gerobaknya. Hatinya tersentak, pikirannya bercampur rasa kasihan
dan heran. Anak siapa ini? Kok sendirian di hutan? Katanya lirih. Ia mendekat pelan, mencoba memanggil. Dek, kenapa duduk di sini? Orang tuamu mana? Anak itu menoleh perlahan. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi rautnya biasa saja, tak menyeramkan. Aku ketinggalan, jawabnya terbata-bata. Ketinggalan? Maksudnya apa? Kamu tinggal di kampung mana? Tanya Rudi. Berusaha lembut. Anak itu hanya menggeleng. Pandangannya kosong. Lalu tiba-tiba perutnya berbunyi keras. Ia menatap gerobak Rudi. Boleh minta minum itu? Katanya sambil menunjuk ember cendol. Rudi tertegun. Ada rasa aneh, tapi rasa kasihan lebih besar. Ia segera menuangkan segelas cendol dingin ke plastik, lalu menyerahkan. Nih, minum dulu. Jangan takut, nanti abang antar pulang ya. Anak itu menerimanya dengan kedua tangan. Ia meneguk perlahan, wajahnya tampak lega. Namun yang membuat Rudi heran, gelas plastik itu habis hanya dalam sekali teguk, padahal porsinya cukup besar. Dek, rumahmu mana? Biar abang anterin. Sudah sore loh, bahaya kalau sendirian. Anak itu menatap ke arah dalam hutan. Suaranya lirih. Aku harus pulang, tapi mereka sudah jauh. Aku takut kalau nyusul sendiri. Rudi mengernyit. Mereka? Siapa maksudmu? Namun anak itu tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Rudi erat-erat, lalu menarik pelan ke arah dalam hutan, meninggalkan jalan setapak. Rudi merasa ragu. Ada sesuatu yang janggal. Tapi tatapan mata anak itu begitu tulus, membuat hatinya tak tega menolak. Gerobak cendol ia dorong menepi, lalu ia pun mengikuti langkah kecil anak itu masuk ke dalam semak belukar, semakin jauh dari jalur pulang biasa. Suasana hutan terasa semakin pekat, sinar matahari terhalang dedaunan lebat. Bau tanah lembab bercampur harum bunga hutan yang samar-samar menusuk hidung. Entah kenapa, tiap langkah seakan menimbulkan gema yang panjang, padahal hanya ada mereka berdua. Rudi sebenarnya bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Sejak kecil ia sudah terbiasa masuk ke kebun karet atau hutan kecil mencari kayu bakar. Namun, entah kenapa, sore itu langkahnya terasa berat. Anak kecil yang digandengnya berjalan dengan tenang, seolah hafal betul arah yang dituju. Dek, kamu yakin lewat sini? Ini bukan jalan ke kampung manapun. Abang takut nanti malah nyasar, kata Rudi pelan. Anak itu menoleh sebentar. Tidak apa-apa. Aku tahu jalannya, cuma aku takut sendirian. Jawaban itu membuat Rudi serba salah. Hatinya ingin cepat-cepat pulang, tapi ia tak tega meninggalkan anak sekecil itu sendirian di tengah hutan. Dengan pasrah, ia mengikuti langkah mungil itu lebih dalam. Suasana hutan makin aneh. Jalan setapak lama-lama hilang, berganti tanah licin dan akar pohon melintang. Rudi harus berhati-hati agar tidak tersandung. Anehnya, anak kecil itu berjalan tanpa kesulitan. Kakinya melangkah ringan, seolah tanah yang diinjaknya bukan lumpur. Sesekali Rudi menoleh ke belakang. Gerobak cendolnya tampak samar, ditinggal agak jauh di tepi jalan. Nanti kalau hilang gimana? Batinnya cemas. Tapi langkah anak itu semakin masuk, membuatnya ragu untuk berhenti. Beberapa menit berjalan, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di situ ada pohon besar, batangnya hitam mengilat, akar-akarnya menjuntai seperti tirai. Di bawah pohon itu terdengar samar bunyi, seperti suara musik tradisional dari kejauhan. Bulu kuduk Rudi langsung berdiri. Ia teringat cerita orang kampung tentang suara musik tradisional dari hutan. Dek, kamu dengar itu? Ada yang sedang main musik ya?
Tanyanya pelan. Anak itu hanya tersenyum tipis. Itu mereka. Sudah dekat. Rudi terdiam. Hatinya makin kacau. Ia ingin bertanya siapa yang dimaksud dengan mereka. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa mengikuti, meski detak jantungnya makin kencang. Tiba-tiba, dari arah semak, seekor kijang melintas cepat, nyaris mengenai mereka. Rudi terlonjak kaget, hampir saja melepaskan tangan si anak. Namun anehnya, anak itu sama sekali tidak terkejut, bahkan tetap berjalan dengan wajah tenang. "Dek, kamu ini sebenarnya siapa? Rumahmu di mana? Abang takut kita tersesat," ujaran Rudi lagi, kini agak keras. Anak itu berhenti sejenak, menatap Rudi lurus. Mata kecilnya memantulkan cahaya redup sore, tapi ada sesuatu yang janggal. Tatapan itu terasa terlalu dalam untuk ukuran anak seumuran. "Aku dari kampung. Kampung yang tidak semua orang bisa lihat. Tadi aku ketinggalan, mereka sudah jalan duluan. Aku takut, untung abang datang." Jantung Rudi berdentum keras. Kata-kata itu seperti teka-teki. Kampung yang tidak semua orang bisa lihat, apa maksudnya? Belum sempat ia mencerna, tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan. Suara musik tradisional yang tadi samar, kini terdengar lebih jelas, seperti mengalun dari balik pepohonan. Irama itu halus, tapi juga membuat hati bergetar aneh, antara indah dan menyeramkan. Rudi spontan beristighfar dalam hati. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi saat melihat anak itu menggenggam tangannya semakin erat, rasa kasihan kembali menekan rasa takut. "Ya Allah, jangan-jangan ini yang orang kampung sebut anak bunian?" Batinnya bergetar. Ia pernah dengar cerita dari orang tua dulu. Di hutan-hutan tertentu ada makhluk yang mirip manusia, disebut bunian. Mereka hidup seperti manusia biasa, punya kampung, punya adat, tapi jarang terlihat. Kadang-kadang ada orang tersesat dan tiba-tiba bisa melihat perkampungan mereka, lalu pulang dengan cerita aneh. Rudi menggigil kecil. Ingin rasanya ia mundur, tapi anak itu menatap dengan mata memohon. "Tolong antar aku sampai rumah. Setelah itu abang boleh pulang," ucapnya lirih. Rudi menghela napas panjang. "Baiklah, tapi jangan jauh-jauh ya. Jangan bikin abang nyasar. Abang ada istri sama anak di rumah. Harus pulang cepat." Anak itu mengangguk, lalu kembali menarik tangannya. Mereka berjalan melewati pepohonan rapat, lalu tiba-tiba suasana berubah. Di depan terbentang jalan tanah yang lebih rapi, seperti ada yang sering melaluinya. Rumput di pinggir tampak teratur, dan entah bagaimana udara terasa segar sekali, berbeda dari hutan lembab tadi. Rudi berhenti sebentar. Ia mengedarkan pandangan. Di kejauhan, samar-samar terlihat lampu-lampu kecil seperti lentera berjajar sepanjang jalan. Padahal ia yakin di dalam hutan ini tidak ada kampung manapun. "Dek, itu apa?" Suaranya bergetar. Anak itu tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Senyum itu manis, polos seperti anak kecil. Seharusnya. "Itu rumahku." Rudi merinding. Lampu-lampu itu semakin jelas, semakin banyak. Terdengar suara orang-orang bercakap-cakap, tawa kecil, bahkan aroma masakan tercium samar. Suasana persis seperti kampung biasa, tapi letaknya di tengah hutan yang tak pernah ada pemukiman. Langkah Rudi goyah. Ia benar-benar merasa berada di antara percaya dan tidak. Tapi anak kecil itu menggenggam tangannya lebih kuat, seolah menuntunnya masuk ke dunia lain yang tak pernah ia bayangkan. Semakin jauh melangkah, semakin jelas pula suasana kampung itu. Dari kejauhan, tampak deretan rumah panggung kayu berdiri rapi di antara pohon-pohon tinggi.
Lampu-lampu minyak bergantungan di teras memancarkan cahaya temaram kekuningan. Udara di sekitarnya harum, seperti wangi bunga melati yang disiram embun pagi. Rudy menahan napas. Ia benar-benar tidak percaya dengan matanya sendiri. Bukankah di hutan ini tidak pernah ada orang yang tinggal? Jalan tanah yang tadi dilaluinya seharusnya berujung di semak belukar, tapi kini di hadapannya terbentang sebuah kampung yang hidup. Ya Allah! Lirihnya, anak kecil yang digandengnya tersenyum, lalu berlari kecil mendahului. Dari arah rumah-rumah itu, beberapa orang keluar menyambut. Rudy memperhatikan. Mereka semua mirip manusia biasa, dengan pakaian sederhana. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata mereka tajam sekaligus teduh, kulit mereka seakan lebih bersih, dan cara mereka berjalan begitu ringan. Seorang perempuan paruh baya mendekat, wajahnya penuh lega. Ia langsung memeluk anak kecil itu erat-erat. Syukurlah, kamu selamat juga. Kenapa bisa tertinggal, nak? Katanya, suaranya lembut tapi bergetar. Anak itu menunduk. Aku teralihkan. Lalu tiba-tiba mereka jauh. Untung ada abang ini yang nolong aku. Perempuan itu menoleh pada Rudy. Pandangannya dalam, seakan bisa menembus hati. Ia lalu mengangguk hormat. Terima kasih, Rudy. Kalau bukan karena kamu, entah bagaimana nasib anak ini. Mari, singgah dulu. Rudy tercekat. Ibu kenal nama saya? Tanyanya gugup. Perempuan itu hanya tersenyum samar, lalu memberi isyarat agar ia ikut. Langkahnya terasa berat. Dalam hati, ia terus beristighfar. Takut kalau semua ini hanya jebakan. Namun, suasana kampung itu begitu tenang. Tak ada tanda-tanda berbahaya. Orang-orang terlihat sibuk dengan aktivitas seperti di kampung biasa. Ada yang menumbuk padi, ada yang menanak nasi, anak-anak berlarian. Suara musik tradisional yang tadi ia dengar kini jelas berasal dari sebuah balai kayu di tengah kampung, dimainkan oleh sekelompok lelaki tua. Rudy dibawa masuk ke sebuah rumah panggung besar. Di dalamnya, lantai kayu berkilau, bau kayu cendana samar-samar tercium. Rudy disuguhi segelas air bening di tempurung kelapa. Saat meneguknya, rasa hausnya hilang seketika. Tenggorokannya lega luar biasa. Anehnya, rasa air itu bukan seperti air sumur biasa. Ada sensasi sejuk yang menjalar hingga ke dada. Perempuan tadi duduk di hadapannya. Rudy, kami tidak banyak berhutang pada manusia, tapi untukmu, kami harus berterima kasih. Kau sudah membantu anak kami pulang dengan selamat. Rudy menunduk gugup. Saya hanya kebetulan lewat, Bu. Lagi pula, kalau ada anak tersesat, siapapun pasti akan menolong. Perempuan itu tersenyum tipis. Tidak semua orang punya hati seperti itu. Banyak yang memilih pura-pura tidak lihat. Kau berbeda. Karena itu, kami ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Rudy buru-buru menggeleng. Jangan, Bu. Saya tidak mengharap apa-apa. Tolong, izinkan saya pulang saja. Di rumah ada istri dan anak yang menunggu. Namun perempuan itu tidak marah. Ia justru mengangkat sebuah bungkusan kecil dari kain putih. Bungkusan itu ia letakkan di depan Rudy. Ini bukan hutang. Bukan pula ikatan, anggap saja hadiah kecil. Terimalah, kau akan tahu artinya nanti. Rudy menatap bungkusan itu dengan ragu. Tangannya gemetar saat menyentuh kain putih halus yang terasa sejuk di kulit. Di dalamnya ada sesuatu yang kecil dan keras, seperti biji atau batu. Bawalah pulang, tapi jangan kau buka sebelum sampai rumah. Ingat, simpan baik-baik, kata perempuan itu lagi. Suasana hening sejenak. Hanya suara musik tradisional di kejauhan yang terus mengalun. Rudy mengangguk perlahan. Baik, Bu. Kalau begitu,
Saya pamit. Terima kasih sudah menerima saya dengan baik. Perempuan itu berdiri, lalu menggandeng tangan anak kecil tadi. Dia sudah selamat. Kau pun harus kembali. Ingat jalanmu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berbicara dengan siapapun sampai kau keluar dari hutan. Ucapan itu membuat jantung Rudi berdegup kencang. Tapi ia mengangguk mantap. Dengan hati-hati, ia melangkah meninggalkan rumah itu, lalu berjalan menyusuri jalan tanah yang sama. Anehnya, kini suasana terasa berbeda. Lampu-lampu kecil yang tadi terang satu persatu meredup. Suara musik menghilang perlahan. Semakin jauh ia berjalan, semakin sepi dan gelap hutan di belakangnya. Ketika akhirnya melihat samar-samar gerobak cendolnya di tepi jalan setapak, hatinya lega bukan main. Ia mempercepat langkah, lalu menggenggam erat bungkusan putih itu di saku. Sesampainya di gerobak, ia menoleh sekali ke belakang. Hutan hanya hutan biasa. Tak ada tanda-tanda kampung, tak ada suara apa-apa. Seakan semua yang barusan ia alami hanyalah mimpi. Namun, ketika ia mendorong gerobaknya pulang, rasa sejuk dari air yang tadi ia minum masih tersisa di tenggorokannya. Dan bungkusan kecil di saku celananya terasa nyata, seolah mengingatkan apa yang ia alami benar-benar terjadi. Langkah Rudi terasa ringan, meski tubuhnya basah oleh keringat. Senja sudah hampir habis, langit berwarna merah keemasan. Dari kejauhan, asap tipis dari dapur-dapur rumah kampung mulai mengepul. Anak-anak berlarian di jalan tanah, sementara suara azan maghrib segera terdengar dari surau kecil di ujung kampung. Rudi mendorong gerobaknya ke halaman rumah dengan napas terengah. Yanti langsung keluar menyambut, wajahnya campur antara lega dan sedikit jengkel. "Bang, aku kan sudah bilang jangan lewat hutan. Terus kenapa pulangnya lama sekali? Aku sampai cemas." Rudi hanya bisa tersenyum lelah. Ia tak mungkin menceritakan semuanya begitu saja. "Maaf Yan, tadi ada yang minta tolong. Tapi aku baik-baik saja kok," ujarnya singkat. Mereka masuk rumah. Arka, anak semata wayang mereka, langsung berlari memeluk ayahnya. "Ayah, bawa cendol sisa enggak? Aku haus," katanya riang. Rudi membuka ember. Masih ada satu gelas plastik tersisa. Ia menyerahkan pada Arka, lalu duduk berselonjor. Saat itu ia baru ingat akan bungkusan putih di sakunya. Ia meraba-raba dengan jantung berdegup cepat. Benda itu masih ada, dingin menempel di telapak tangannya. Malam itu, setelah makan sederhana, Yanti mendekati suaminya yang termenung di teras. "Bang, tadi abang bilang ada yang minta tolong. Siapa?" tanyanya lembut. Rudi ragu sejenak. Ia tahu istrinya tidak suka disembunyikan sesuatu. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Aku ketemu anak kecil di pinggir hutan. Dia bilang ketinggalan dari rombongannya. Aku antar sampai ke sebuah kampung. Tapi kampung itu aneh, Yan. Rasanya bukan kampung biasa. Orang-orangnya, entah kenapa aku yakin itu kampung Bunian." Yanti menatapnya terperangah. "Ya Allah, abang. Serius?" Rudi mengangguk. Ia lalu mengeluarkan bungkusan putih itu. "Ini katanya hadiah. Aku nggak tahu apa isinya. Mereka minta aku simpan, jangan buka sebelum sampai rumah." Mata Yanti berkilat takut sekaligus penasaran. "Jangan sembarangan, Bang. Kalau itu dari mereka, jangan sampai kita salah perlakukan. Coba buka dengan doa." Dengan hati-hati, Rudi membuka lipatan kain putih itu. Di dalamnya hanya ada 3 butir kecil seperti biji berwarna hitam mengilap, seukuran kacang hijau. Ia mengernyit. "Cuma ini?" Yanti menatap lekat-lekat. "Entah,
Tapi aku rasa jangan dianggap remeh. Simpan baik-baik, Bang. Bisa jadi itu tanda rezeki. Bisa juga ujian. Rudi mengangguk. Ia membungkus kembali biji-biji itu, lalu menaruhnya di kotak kayu kecil, tempat ia biasa menyimpan uang hasil jualan. Malam itu, mereka tidur dengan hati masih tak tenang. Angin berdesir dari arah hutan, membawa wangi samar melati. Keesokan paginya, Rudi kembali berjualan seperti biasa. Anehnya, hari itu pembeli datang berulang-ulang. Seakan-akan semua orang tiba-tiba ingin minum cendol. Bahkan, beberapa pelanggan baru yang biasanya jarang beli, justru antre. Wah, cendolmu kok makin enak ya, Rud? Segar sekali rasanya, lebih manis tapi nggak bikin enek, ujar seorang ibu-ibu di pasar. Rudi hanya mengangguk bingung, padahal resepnya sama persis seperti biasa. Gula merah, santan, tepung hijau, semua tak ada yang berubah. Hari itu, dagangannya habis sebelum zuhur. Biasanya jarang sekali habis meski sudah sore. Untung yang ia bawa pulang pun lebih banyak. Yanti terkejut melihat uang lebih tebal di tangan suaminya. Alhamdulillah, Bang. Tapi kenapa bisa laris sekali? Rudi hanya mengangkat bahu. Entahlah, rasanya sama saja. Tapi kata orang-orang lebih enak dari biasanya. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang. Bahkan, semakin banyak orang yang sengaja menunggu Rudi lewat. Beberapa pelanggan baru datang dari kampung sebelah. Katanya, dengar kabar ada cendol enak yang beda dari biasanya. Tetangga mereka, Pak Jana, mulai ikut memperhatikan. Suatu sore, ia mendekat sambil tertawa. Wah, Ruth, bisa-bisa sebentar lagi kau buka cabang. Cendolmu kok bisa naik daun begini? Jangan-jangan ada rahasia ya? Rudi tertawa hambar. Dalam hati, ia tak bisa berhenti memikirkan 3 biji kecil dalam bungkusan putih itu. Apakah itu penyebab semua ini? Malam hari, Yanti kembali menyinggung. Bang, kalau memang ini rezeki dari Allah lewat jalan yang tak kita duga, syukuri. Tapi, jangan lupa sedekah. Jangan sampai kita jadi sombong. Rudi mengangguk serius. Sejak itu, setiap hari ia menyisihkan sebagian hasil jualan untuk kotak amal di surau. Anehnya, semakin banyak ia sedekah, semakin ramai pula pembeli esok harinya. Namun, ada hal ganjil yang membuat Rudi makin penasaran. Kadang-kadang, ia merasa seperti dituntun saat berdagang. Misalnya, suatu siang ia ingin pulang karena dagangan sepi, tapi entah kenapa kakinya melangkah ke arah jalan lain. Di sana, ternyata ada sekelompok pekerja bangunan yang langsung membeli banyak cendol untuk semua orang. Atau pernah pula, ia kehabisan es di tengah jalan. Saat ia bingung, tiba-tiba seorang bapak lewat membawa bongkahan es besar. Katanya, sisa dagangan, lalu memberinya cuma-cuma. Berkat itu, ia bisa lanjut jualan sampai habis. Keberuntungan-keberuntungan kecil itu datang berulang. Sampai akhirnya, dalam waktu singkat, uang tabungan mereka menumpuk. Yanti bahkan menyarankan membeli 1 gerobak baru untuk memperluas usaha. Bang, ini saatnya kita tambah orang. Jangan abang sendiri yang keliling. Abang sudah capek. Kita rekrut pemuda kampung bagi hasil. Kalau rezekinya memang mengalir, insya Allah cukup. Rudi sempat ragu. Tapi setiap kali ia mengingat anak kecil di hutan dan perempuan yang memberinya bungkusan putih, hatinya terasa tenang. Seakan-akan memang ada jalan besar yang sedang dibukakan untuknya. Namun, keberuntungan itu juga menimbulkan bisik-bisik tetangga. Ada yang iri, ada yang curiga. Jangan-jangan Rudi pakai pesugihan. Begitu kabar yang beredar di warung kopi. Pak Jana
yang sebenarnya tetangga dekat Rudi, mendengar gosip itu. Ia langsung datang menemuinya malam hari. "Ruth, aku harus jujur. Orang kampung mulai aneh pikirannya. Mereka heran, kenapa jualanmu mendadak bisa sehebat ini? Kalau kau ada rahasia, lebih baik jujur." Rudi terdiam. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, cepat atau lambat, orang lain akan tahu ada yang ganjil. Dengan suara lirih, ia akhirnya berkata, "Pak Jana, aku memang mengalami sesuatu. Aku akan ceritakan, tapi jangan sembarang orang dengar. Ini bukan hal main-main." Malam itu, angin dari arah hutan berhembus agak kencang. Pohon bambu di belakang rumah Rudi berdesir, menimbulkan suara berisik seperti bisikan. Lampu minyak di teras bergetar nyalanya, kadang hampir padam. Pak Jana duduk bersila di lantai, menatap serius wajah Rudi. "Ruth, aku dengar gosip macam-macam. Ada yang bilang kau pakai jampi. Ada yang curiga kau ikut pesugihan. Aku tahu kau orang baik, makanya aku datang langsung. Jelaskan padaku, biar aku bisa pasang badan kalau ada orang ngomong macam-macam." Rudi menunduk lama. Tangannya gelisah mengusap lutut. Yanti duduk di samping, wajahnya cemas. Akhirnya, dengan suara berat, Rudi mulai bercerita. Ia ceritakan bagaimana ia bertemu anak kecil di pinggir hutan, menolongnya, lalu mengantarnya ke kampung misterius. Ia ceritakan pula tentang perempuan paruh baya yang memberi bungkusan putih berisi 3 biji hitam. Pak Jana terdiam. Sesekali ia mengangguk, sesekali matanya membesar. Setelah Rudi selesai, ia menghela napas panjang. "Ya Allah, Ruth, kalau ceritamu bohong, aku pasti sudah marah. Tapi aku tahu kau bukan tukang karang cerita. Berarti kau benar-benar masuk ke kampung Bunian itu." Suasana hening sejenak. Angin makin menderu, seperti menguatkan suasana. "Tapi Pak Jana," lanjut Rudi dengan suara lirih, "aku takut. Bagaimana kalau semua rezeki ini ada syaratnya? Bagaimana kalau suatu hari mereka menagih sesuatu?" Pak Jana menggeleng mantap. Bunian itu berbeda dengan makhluk halus jahat. Dari cerita orang-orang tua, mereka tak suka berhutang budi. Kalau kau sudah menolong, mereka balas. Selesai. Tidak ada ikatan. Asal kau tidak serakah dan tetap ingat pada Allah, insya Allah aman. Ucapan itu sedikit melegakan hati Rudi. Tapi malam itu, sebuah kejadian membuat bulu kuduk mereka berdiri. Saat mereka masih duduk di teras, tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa lirih di belakang rumah. Rudi dan Pak Jana saling berpandangan. Yanti spontan merapat ke suaminya. "Arka sudah tidur, Bang," bisiknya. Rudi berdiri perlahan. Ia berjalan ke belakang rumah dengan hati-hati. Lampu minyak kecil ia bawa, sinarnya berayun-ayun. Di dekat rumpun bambu, ia melihat sekilas bayangan kecil berlari cepat, lalu lenyap begitu saja. Bersamaan dengan itu, terdengar suara musik tradisional samar dari arah hutan, lalu hening. Rudi kembali ke teras dengan wajah pucat. "Itu mereka. Aku yakin mereka masih mengawasi." Pak Jana menepuk bahunya. "Jangan takut, Ruth. Mereka hanya mengingatkanmu agar tidak lupa. Kau sudah diberi jalan rezeki, maka jalani dengan baik." Hari-hari berikutnya, usaha Rudi makin berkembang. Ia menambah 1 gerobak baru, dikelola pemuda kampung bernama Doni. Anehnya, gerobak baru itu pun langsung ramai pembeli. Padahal Rudi sendiri sudah tidak selalu turun ke jalan. Namun, satu malam, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat Rudi hendak mengambil uang dari kotak kayu, ia mendapati bungkusan putih berisi 3 biji itu. Kini hanya tersisa 2. Rudi panik. "Yan, 1 bijinya hilang."
Yanti segera datang. Mereka memeriksa berulang kali, tapi benar-benar hanya tersisa 2 biji. Bang, jangan-jangan itu memang takdir. Bisa jadi 1 biji sudah berubah jadi rezeki gerobak pertama. Sekarang tinggal 2, kata Yanti dengan suara bergetar. Malam itu mereka tidak bisa tidur nyenyak. Rudi terus memikirkan arti biji-biji itu. Benarkah setiap biji adalah lambang rezeki? Kalau begitu, masih ada 2 jalan besar, Yaman Pung, Uwa Bibom yang menunggu. Beberapa minggu kemudian, tanda kedua muncul. Seorang saudagar kaya dari kota kebetulan singgah ke pasar kecamatan. Ia mencoba cendol dari gerobak Doni, lalu memuji habis-habisan. Tanpa diduga, saudagar itu menawarkan kerjasama. Ia ingin memesan cendol dalam jumlah banyak setiap minggu untuk dibawa ke kota. Cendol ini beda, segarnya lain. Saya mau ambil partai besar. Nanti kita bikin nama merek, saya bantu pasarkan, kata si saudagar bersemangat. Rudi hampir tak percaya. Tawaran sebesar itu belum pernah ia bayangkan seumur hidup. Dengan izin istrinya, ia setuju. Dari situlah usaha mereka benar-benar melonjak. Dalam beberapa bulan, mereka bisa membeli gerobak ketiga, lalu keempat. Dan benar saja, suatu malam, ketika Rudi membuka kotak kayu itu, ia mendapati hanya tinggal 1 biji. Ia menatap istrinya dengan wajah campur takut dan syukur. Yan, berarti benar dugaanmu. Setiap biji itu tanda jalan rezeki. Sekarang tinggal 1. Aku penasaran, apa yang terakhir ini? Namun, puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Hujan deras mengguyur kampung. Angin kencang membuat pintu-pintu berderit. Rudi tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap kotak kayu. Yanti menemani, wajahnya tegang. Tiba-tiba, lampu minyak padam tertiup angin. Gelap gulita. Dari luar, terdengar lagi suara musik tradisional samar, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Di sela-sela suara itu, terdengar langkah kaki kecil berlari-lari di halaman. Arka yang tidur di kamar tiba-tiba terbangun, menangis keras. Ayah, ada yang manggil aku di jendela. Rudi terperanjat. Ia segera masuk kamar, memeluk anaknya erat. Saat melirik ke jendela, ia benar-benar melihat bayangan anak kecil berdiri di luar. Basah kuyup kehujanan, tersenyum samar. Itu anak yang dulu ia tolong di pinggir hutan. Bayangan itu hanya berdiri beberapa detik, lalu perlahan hilang bersama suara musik yang semakin melemah. Rudi terduduk lemas. Yanti menyalakan kembali lampu minyak dengan tangan gemetar. Pak Jana yang kebetulan baru pulang dari surau dan mendengar tangisan Arka datang berlari. Setelah mendengar cerita Rudi, wajahnya berubah serius. Rud, ini tandanya. Mereka menunjukkan diri bukan untuk menakut-nakuti. Mereka ingin kau sadar, jalan rezeki terakhir sudah dekat. Tapi ingat, jangan sampai lalai, gunakan sebaik mungkin. Malam itu, mereka bertiga duduk lama hingga azan subuh terdengar. Rudi menggenggam kotak kayu erat-erat, menatap biji terakhir yang masih tersisa. Hatinya bergetar antara takut dan harap. Ia tahu, inilah puncak perjalanan misteriusnya. Biji terakhir itu akan membuka pintu besar, dan ia harus siap menghadapinya, apapun bentuknya. Hari-hari setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu berjalan, dengan perasaan was-was bercampur penasaran. Rudi tak bisa berhenti memikirkan biji terakhir yang tersisa di dalam kotak kayu. Setiap kali ia membukanya, biji itu berkilau hitam mengilap, seolah hidup. Yanti sering mengingatkan, Bang, jangan terlalu dipikirkan. Semua ini bukan karena biji itu semata, tapi karena Allah
yang mengizinkan lewat perantara. Kalau kita jadi serakah, malah bahaya. Rudi mengangguk. Ia berusaha menenangkan diri. Ia tetap berjualan seperti biasa, tetap bersedekah, tetap menyapa tetangga. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang besar menunggu. Dan benar saja, tanda itu datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Suatu siang, Rudi mendapat kabar bahwa seorang pejabat kecamatan sedang mencari penyedia minuman untuk acara besar. Perayaan ulang tahun kabupaten. Acara itu biasanya menjadi ajang besar, ribuan orang datang. Awalnya, ia ragu untuk menawarkan diri. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa ringan, seperti ada yang menuntun. Ia memberanikan diri mendatangi panitia, menawarkan cendol buatannya. Yang mengejutkan, pejabat itu langsung setuju tanpa banyak tanya. "Kebetulan kami memang ingin sajian khas kampung. Kalau bisa, cendol untuk 1.000 orang. Bisa?" Rudi hampir tak percaya. 1.000 orang? Itu pesanan terbesar seumur hidupnya. Ia langsung pulang. Wajahnya pucat, bercampur gembira. Yanti sempat bingung, tapi akhirnya ikut membantu penuh semangat. Tetangga-tetangga pun dilibatkan. Hari itu, halaman rumah mereka berubah jadi dapur besar. Perempuan kampung ikut memarut kelapa, pemuda mengaduk adonan hijau, anak-anak kecil berlarian membantu membawa air. Semua bersatu. Pak Jana yang ikut mengawasi berbisik pada Rudi, "Rud, ini mungkin arti biji terakhir. Rezeki besar yang melibatkan banyak orang, bukan hanya kaus keluarga." Rudi terdiam. Dadanya sesak oleh rasa haru. Hari perayaan tiba. Lapangan kabupaten penuh sesak. Musik, tarian, pasar malam, semuanya meriah. Di sudut lapangan berdiri 4 gerobak cendol dengan tulisan sederhana, "Cendol Rudi, segar asli kampung." Orang-orang mengantre panjang. Bahkan pejabat dan tamu undangan ikut minum cendol. Ulasan yang terdengar hampir sama. Segar, enak, beda dari yang lain. Rudi berdiri di balik gerobak dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana cendolnya bukan hanya membuat orang kenyang, tapi juga membuat suasana hangat, penuh tawa dan kebersamaan. Malam itu, setelah semua selesai, Rudi membuka kotak kayu di rumah. Dan benar saja, biji terakhir itu sudah menghilang. Kini kotak itu kosong, hanya kain putih yang melapisinya. Rudi menunduk lama. "Yan, selesai sudah. Semua biji sudah kembali pada tempatnya." Yanti menggenggam tangannya erat. "Bang, itu artinya kita sudah menerima bagian rezeki kita. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Jalani dengan ikhlas." Arka yang duduk di pangkuan ikut berkata polos, "Ayah, nanti aku juga mau jualan cendol kalau besar, biar banyak orang senang." Rudi tersenyum, matanya basah. Ia memeluk anak dan istrinya erat-erat. Sejak itu, usaha Rudi berkembang pesat. Ia bukan hanya punya beberapa gerobak, tapi juga kios kecil di pasar kecamatan. Ia mempekerjakan pemuda-pemuda kampung, memberi mereka penghasilan tetap. Yang lebih penting, ia tetap sederhana. Ia tidak pernah lupa bersedekah, tidak lupa berbagi dengan tetangga. Orang kampung yang dulu sempat curiga kini justru bangga. Pak Jana sering berkata di warung kopi, "Rudi ini bukti kalau rezeki itu bisa datang dari jalan tak terduga." Tapi yang membuatnya berkah adalah karena dia tidak lupa berbagi. Dan tentang bungkusan putih itu, Rudi menyimpannya baik-baik. Meski biji-bijinya sudah hilang, kain putih itu tetap ia taruh di kotak kayu sebagai pengingat perjalanan yang mengubah hidupnya. Kadang-kadang, pada malam-malam sunyi, ia masih mendengar samar suara musik tradisional dari arah hutan. Ia hanya tersenyum.
Mungkin mereka sedang berpesta. Mungkin mereka sekadar mengingatkan aku bahwa suatu hari dulu aku pernah menolong seorang anak kecil di pinggir hutan. Tidak ada ketakutan lagi. Yang ada hanya rasa syukur mendalam. Suatu sore, bertahun-tahun kemudian, Rudi duduk di teras rumah barunya yang lebih besar, tapi tetap sederhana. Arka yang sudah remaja membantunya melayani pembeli di kios. Seorang tetangga datang membeli cendol, lalu berbisik, "Rud, rahasiamu apa? Kok bisa hidupmu berubah begini?" Rudi hanya tersenyum. Ia tak pernah menceritakan detail kisah itu lagi, kecuali pada istri dan anaknya. "Rahasia saya sederhana. Jangan pernah menolak menolong orang, sekecil apapun, karena kita tak tahu, bisa jadi itulah pintu rezeki yang Allah bukakan untuk kita." Tetangga itu mengangguk, lalu tersenyum kembali. Rudi menatap ke arah hutan di kejauhan, yang kini hanya tampak sebagai barisan hijau biasa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, hutan itu menyimpan kisah yang hanya ia dan keluarganya pahami. Dan setiap kali ia mengingat anak kecil itu, hatinya selalu hangat. Sebab dari pertemuan singkat itulah hidupnya berubah selamanya.